What you know about rolling down in the deep? Baik, langkah pertama yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi SAM-nya. Baik, karena tidak bisa diinstal pada local disk C, maka kita install di data D atau new volume E. Kemudian kita buat folder baru dan kita beri nama SAM. Lalu kita tunggu penginstalan aplikasi SAM-nya. Setelah selesai, kita tekan finish. Baik, seperti inilah aplikasi SAM control panelnya. Baik, selanjutnya kita tekan start pada bagian Apache, MySQL, dan FileZilla. Baik, setelah itu kita ekstrak WordPress-nya. Setelah selesai, kita cut file WordPress-nya. Lalu kita pindahkan ke file yang tadi, file SAM, kemudian httdocs, kemudian kita tempel di sini. Lalu kita ubah namanya menjadi agribisnis. Baik, kemudian kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Lalu kita ketik localhost _agribisnis sesuai nama file yang tadi. Setelah masuk, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita tekan ayo. Selanjutnya kita akan membuat nama basis datanya. Kemudian kita buat tab baru dan kita ketikkan localhost _php myadmin. Baik, kemudian kita klik new untuk membuat basis data yang baru. Di sini kita bebas untuk mengetik
Nama basis datanya di sini saya membuat database AGB. Setelah itu kita ubah nama basis datanya menjadi database AGB sesuai yang tadi. Kemudian untuk nama penggunanya kita ubah root dan kata sandinya kita hapus. Kemudian klik kirim. Setelah selesai, kita klik jalankan instalasi. Dan untuk judul situs sesuai nama file yang tadi, di sini saya membuat agribisnis. Dan di sini untuk nama pengguna dan sandi kita harus mengingatnya agar bisa masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian setelah semua selesai diisi, lalu kita klik install WordPress. Lalu kita login dengan nama pengguna dan sandi yang tadi. Kita boleh menceklis pada bagian ingat saya untuk menyimpan kata sandi. Lalu klik log masuk untuk masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian agribisnis, kemudian ini open link in new tab. Baik, ini adalah halaman awal dari bagian WordPress. Baik, selanjutnya kita akan mengubah tema pada bagian awal WordPress dengan klik tampilan, lalu pilih tema. Selanjutnya klik tambahkan baru. Lalu klik unggah tema. Kemudian choose file.
Setelah selesai pemasangan tema, kita klik aktifkan. Kemudian kita refresh halamannya, dan seperti inilah kira-kira bentuknya. Selanjutnya kita akan memasukkan atau mengisi artikel pada WordPress dengan klik post tambah baru. Kemudian saya akan memasukkan salah satu artikel sebagai contoh. Pada bagian bawah kita memasukkan isi dari artikel, dan pada bagian yang atas kita masukkan judul daripada artikel tersebut. Kemudian untuk memasukkan gambar pada artikel tersebut, kita klik gambar fitur dan tambahkan gambar fiturnya sesuai dengan artikel. Setelah selesai, kita klik terbitkan. Kemudian untuk melihat artikel yang kita post tadi, kita lihat pada bagian depan atau bagian awal WordPress. Jika artikelnya belum muncul, kita klik refresh. Dan di sini saya akan membuat kurang lebih 10 artikel pada bagian WordPress. Dan kira-kira seperti inilah hasilnya daripada 10 artikel tersebut. Dan setelah kita membuat artikel, selanjutnya kita akan membuat menu. Klik menu, kemudian
klik tambahkan menu. Di sini kita dapat menulis menu yang kita inginkan. Di sini saya menulis agribisnis. Setelah itu kita klik buat menu dan kita tambahkan item. Lalu kita klik kategori. Di sini pada bagian kategorinya masih kosong dan kita akan menambahkan kategori yang lain. Kita klik post, klik kategori, kemudian kita ketikkan nama daripada kategori yang kita inginkan. Di sini saya menulis blog, bisnis, pendidikan dan kesehatan. Setelah selesai, kita kembali lagi ke bagian yang tadi. Kemudian kita refresh agar kategorinya muncul. Kita klik agribisnis, kemudian tambahkan item, kemudian pilih kategori, kemudian tambahkan semua kategorinya. Kemudian kita checklistkan pada bagian primer di lokasi tampil. Selanjutnya kita akan mengubah bagian footer pada WordPress dengan cara klik atau pilih bagian footer, kemudian kita ubah sesuai yang kita inginkan. Setelah
mengedit footer, kita akan membuat sidebar. Setelah kita membuat sidebar, selanjutnya kita akan memasukkan kategori ke dalam artikel yang telah kita isi. Di sini kita klik edit cepat, kemudian kita pilih kategori yang sesuai dengan artikel. Dan inilah hasil akhir daripada WordPress-nya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.